Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Setyagita dari kelas SI 2020A dengan NIM 2005121409 dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari HRN atau Highest Ratio Next. Sebelum membahas HRN, kita harus tahu dulu apa itu proses penjadwalan. Proses penjadwalan atau scheduling process itu dilakukan oleh CPU dan dibantu oleh operasi sistem atau sistem operasi. Di mana waktu proses penjadwalan berbeda-beda, bisa sebentar, bisa lama. Tergantung dengan algoritma proses penjadwalan yang dilakukan. Dan kali ini saya akan menjelaskan proses penjadwalan HRN atau Highest Ratio Next. HRN atau Highest Ratio Next merupakan algoritma penjadwalan untuk mencari rata-rata proses menggunakan rumus rasio respon, di mana HRN ini diciptakan atau ditemukan oleh Brins Hansen, dan HRN ini merupakan pengembangan dari SGF non-preemptive. Berikut adalah rumus dari rasio respon. Ada RR sama dengan WT ditambah BT per BT, di mana RR adalah rasio respon, WT adalah waiting time atau waktu tunggu, dan BT adalah burst time atau waktu eksekusi. Mengapa disebut HRN, High Ratio Next? Disebut HRN dikarenakan penjadwalan HRN terletak di antara FIFO dan SGF, di mana FIFO terdapat banyak penundaan pada proses pendek di antrian belakang, dan SGF terdapat banyak penundaan pada proses panjang. Maka dari itu, HRN tetap mendahulukan proses pendek, tetapi juga mempertimbangkan proses panjang melalui rasio respon tadi. Sifat-sifat HRN. Yang pertama, sifat High Ratio Next yaitu ada non-preemptive. Non-preemptive artinya begitu memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh perespon lain sampai proses tersebut selesai. Maksudnya, jika CPU sedang melakukan proses A dan tiba-tiba ada proses B datang waktu proses A belum selesai, maka proses B akan dilanjutkan atau akan dijalankan setelah dari proses A selesai. Jadi proses A selesai dulu, baru proses B lanjut. Lalu, sifat yang kedua dari HRN yaitu prioritas dinamis, di mana sistem dapat menyesuaikan prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Ini maksudnya itu menggunakan rumus dari rasio respon. Jadi nanti tahu mana dulu yang harus diprioritaskan untuk diproses. Lalu kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari HRN. Kelebihan HRN. Yang pertama, HRN dapat merespon atau memiliki respon time yang cepat. Yang kedua, HRN tidak terjadi starvation, dikarenakan tadi dia memiliki sifat prioritas dinamis menggunakan rumus tadi. Lalu, yang ketiga, setiap proses mendapat layanan yang seimbang. Kalau kelemahannya, HRN sering terjadi overheat. Kenapa terjadi overheat? Karena jika datanya ada banyak, maka CPU akan butuh waktu untuk memperkirakan atau mempertimbangkan mana duluan yang harus diproses, sehingga itu memerlukan banyak memori sehingga CPU-nya bisa panas atau terjadi overheat. Lalu ada algoritma HRN, algoritma High Ratio Next.
Yang pertama, lakukan penjadwalan proses jika hanya satu-satunya pada satu waktu. Maksudnya, jika cuma ada satu proses, maka HRN akan langsung menyelesaikan proses tersebut atau langsung dilakukan. Yang kedua, jika ada beberapa proses dalam suatu waktu, gunakan rumus rasio respon pada seluruh proses yang ada di waktu tersebut. Maksudnya, jika ada banyak proses, misalnya ada proses A, B, dan C, maka untuk yang dijalanin duluan itu kita harus hitung dulu rasio responnya menggunakan rumus yang tadi sudah dipaparkan. Yang ketiga, ada rasio respon terbesar akan menjadi antrian selanjutnya. Ya, jika tadi udah dihitung rasio respon dari setiap proses dan pilihlah rasio respon yang terbesar, maka itu akan menjadi antrian selanjutnya. Yang keempat, ulangi sampai seluruh proses selesai. Dan ulangin terus sampai semua proses selesai. Ini merupakan contoh kasus di mana ada proses A, B, C, dan E. Proses A waktu munculnya ada di 0, waktu eksekusinya 3. Proses B waktu muncul 2, waktu eksekusi 6. Proses C waktu muncul 4, waktu eksekusi 4. Proses D waktu muncul 6, waktu eksekusi 5. Proses E waktu muncul 6, waktu eksekusi 2. Ini merupakan representasi visual, di mana sebelah kanan atau panjang batang mempresentasikan waktu eksekusi, dan sebelah kiri itu panjang batang merepresentasikan waktu eksekusi, dan sebelah kanannya menunjukkan waktu eksekusi. Seperti ini contoh representasi visual yang benar. Dan kalau ini merupakan representasi visual yang salah. Kenapa dibilang salah? Karena penjadwalan HRN itu menggunakan rumus rasio respon, bukan menjalankan satu tunggu selesai baru lanjut semuanya. Ini salah. Ya, ini salah, bukan seperti ini. Yang benar itu seperti ini, ya. Lalu ya, kalau mau kita selesaikan, kita lihat di sini proses A waktu muncul 0, di mana titik start berarti ada di A. Lanjut. Lalu setelah A jalan selama detik kedua atau waktu kedua, satuan waktu, proses B muncul. Karena nih, waktu muncul proses B ada di waktu kedua. Tetapi waktu A kan belum selesai. Maka sesuai dengan prinsip HRN, selesaikan dulu yang A, baru lanjut yang ke B. Yang A selesai di detik ketiga, lanjut di B di detik ketiga selama 6 detik. Jadi detik B akan lanjut selama 6 detik. Akan memproses selama 6 satuan waktu. Maaf. Dan pada waktu keempat, ternyata proses C muncul. Waktu muncul proses keempat, tetapi B kan belum selesai, jadi B itu masih terus lanjut. Algoritmanya masih memproses B terus, sampai di titik ke-6, proses D datang. Walaupun proses B juga belum selesai. Dan di detik ke-8 lah dan di detik ke-8 proses D juga datang. Maaf, ini maksudnya E. Proses E datang di detik ke-8. Dan proses B berhenti atau selesai di detik ke-9. Maka kan masih ada proses E, D, dan C tuh. Masih ada antrian 3. Nah, gimana sih cara tahu nih selanjutnya di detik ke-9 ini kita
apa nih yang selanjutnya diproses? Maka cara menjawabnya kita harus hitung rasio responnya. Rasio respon C. Di sini ada waiting time, ada burst time, waiting time-nya 5. Kenapa 5? Karena C kan muncul di waktu keempat, dan sekarang udah waktu ke-9. 9 dikurangin 4 itu 5, terus 5, dan waktu eksekusi burst time itu 4 dia. Kalau kita hitung dapat hasil 22,5. Begitupun juga D, rasio respon D. Waiting time-nya 3, kenapa? Karena di D itu dia muncul di waktu ke-6, dan sekarang waktu ke-9 dikurangin 9 kurang 6 itu 3. Terus burst time-nya 5, bisa dilihat burst time-nya 5 waktu eksekusinya kalau dihitung dapat angka 1,6. Lalu rasio respon E, waiting time-nya 1 karena dia baru muncul di waktu ke-8 dan sekarang waktu ke-9. 9 dikurangin 8. Dapat angka 1,5. Maka dengan tadi algoritmanya kita ambil rasio respon yang terbesar, yaitu ini 2,25 bukan 22,5. Jadi kita pakai yang rasio respon yang C. Yang C kita lanjutkan proses sampai ke detik 13. Nah, di detik 13 masih ada antrian D dan E. Maka kita hitung lagi rasio responnya. Kita hitung lagi rasio responnya 7, RRD, rasio respon D 7. Kenapa 7? Kalau kita lihat tadi D-nya 6, sekarang waktu 13. 13 dikurangin 6 itu 7. Jadinya waiting time-nya 7, burst time-nya 5 dapat angka 2,4. Dan rasio respon E, waiting time-nya 5, kenapa 5? Karena dia ada di waktu ke-8 dan sekarang waktu 13. Kalau 13 dikurangin 8 itu 5. Jadi waiting time-nya 5, burst time-nya 2. Karena cuma 2. Dapat angka 3,5. Maka sesuai algoritmanya, kita pilih yang terbesar, yaitu yang E. Maka di waktu ke-13, proses E berlanjut. Ya, sampai ke detik 15, karena dia cuma 2 detik ya, waktu eksekusinya. Lanjut ke proses D. Proses D itu 5 detik, berarti sampai ke waktu 20. Dan prosesnya selesai atau finish, stop di sini. Maka rekapitulasi akhir, waktu menunggu dari A itu 0 karena dia langsung, dan waktu selesainya langsung di 3. Akhir rasio responnya 1. Yang B, waktu muncul 6, waktu eksekusi 2, waktu menunggu 1 satuan waktu selesainya 7, rasio responnya segini. C, 4, 5, 9, segini. D, 5, 6, 5, 7, segini. E, 2, 8, 9, 14, ini. Dan bisa kita simpulin bahwa rata-rata menunggu dari semua proses A sampai E adalah 4 satuan waktu, dan rata-rata waktu selesai dari semua proses A sampai E itu ada 8. Lalu kita masuk ke implementasi HRN, High Ration Next. Contoh dari implementasi di bidang teknologi yaitu adanya pelayan robot restoran. Pelayan robot restoran dapat menerapkan penjadwalan HRN ini dikarenakan di sebuah restoran akan ada banyak customer yang nantinya program robot akan menjadwalkan mana dulu customer yang diprioritaskan dilayani berdasarkan waktu kedatangan dan lamanya menunggu.
itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak contoh penerapan HRN. Salah satu contoh lain misalnya antrian di puskesmas atau antrian sistem informasi bengkel itu juga bisa. Baik, cukup sekian presentasi saya. Jika lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.